Ketika teman-teman memimpin sebuah tim, sebuah komunitas, atau bahkan hanya dalam keluarga, coba kita tanya pada diri sendiri, apakah kita sudah menjadi pemimpin yang menginspirasi? Apakah kita sudah menjadi sosok yang adil, jujur, dan peduli terhadap orang lain? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua di acara yang luar biasa ini. Suatu kehormatan bagi saya bisa berdiri di sini di hadapan wajah-wajah penuh harapan dan semangat. Semoga hari ini kita semua mendapatkan ilmu dan inspirasi yang bermanfaat. Sebelum saya mulai, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua yang hadir di sini. Siapa di antara kalian yang merasa memiliki mimpi yang besar, yang mungkin saat ini terasa jauh sekali untuk menempuhnya? Yang kedua, siapa yang pernah merasa gagal dan rasanya sulit untuk bangkit lagi? Saya yakin kita semua pernah mengalaminya. Rasanya seperti ada yang menghalangi kita di depan, seperti ada semacam tembok besar yang ada di depan kita. Oke, saya di sini tidak akan memberikan tips rahasia atau formula ajaib. Saya hanya ingin mengajak teman-teman untuk merenungkan kembali satu sosok luar biasa yang hidupnya adalah sebagai teladan sejati, tidak hanya bagi umat Islam, tetapi juga bagi seluruh umat manusia. Ya, seperti hari-hari kemarin, beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW memulai segalanya dari nol. Dari nol. Bahkan kalau dibilang masalah keluarga, Nabi Muhammad itu, kalian tahu sendiri, beliau yatim, sehingga untuk perjuangan ini sangat hebat sekali. Dan juga beliau tidak ada kemewahan, tidak ada kekuasaan, dan beliau tumbuh sebagai umumnya anak yatim piatu. Kalian ngerti sendirilah bagaimana keadaan anak yatim piatu itu. Namun tahukah teman-teman, meski begitu, beliau tidak menyerah pada takdir. Beliau tidak pernah membiarkan kondisi membatasi dirinya. Meskipun keadaan yang seperti itu, Nabi tetap berpegang teguh pada pendiriannya. Sangat kuat. Apa yang diharapkan beliau perjuangkan. Beliau membangun karakternya menjadi pribadi yang jujur, amanah, dan dipercaya. Hingga akhirnya, seperti yang saya sampaikan di pertemuan kemarin, beliau akhirnya mendapat gelar Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Gelar ini bukanlah gelar yang diberikan oleh orang kaya atau yang berkuasa, melainkan gelar yang diberikan oleh hati masyarakat yang mengenalnya. Istimewa. Jadi, pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya berjuang di tengah keterbatasan dan penolakan? Lah, Nabi Muhammad SAW mengalami hal tersebut. Saat beliau mulai menyebarkan Islam, beliau bukan disambut dengan karpet merah. Beliau justru
malah mendapatkan sebuah hinaan, sebuah ejekan, dan bahkan sebuah ancaman. Keluarga, kerabat, dan orang-orang terdekatnya menolak ajarannya. Berjuang, tapi keluarga, kerabat, bahkan orang terdekat ini menolak. Namun, apakah beliau menyerah? Tidak, sama sekali tidak. Lah, ini adalah poin penting yang bisa kita petik dari beliau. Nabi Muhammad SAW memiliki visi yang sangat kuat dan tidak tergoyahkan. Beliau yakin akan misinya. Beliau tetap sabar dan teguh, tidak membalas keburukan dengan keburukan. Beliau menghadapi setiap tantangan dengan kebijaksanaan dan kelembutan, bukan dengan kemarahan atau dendam. Ini yang penting. Seringkali disampaikan oleh para ulama, bahkan dari pengarang-pengarang kitab, bahwasanya untuk membalas sebuah keburukan, untuk menjatuhkan sebuah keburukan orang lain, itu tidak harus membalas keburukan yang sama, tetapi itu akan runtuh dengan kebijaksanaan dan kelembutan. Iya, jadi seperti itu. Gak usah dikeras, itu gak usah. Cukup dengan kebijaksanaan dari diri sendiri, kelembutan itu akan yang meruntuhkannya. Bayangkan saja ya, beliau pernah dilempari kotoran, dilempari batu sampai berdarah, dan diancam akan dibunuh. Tapi apa? Yang ada di hati beliau bukanlah amarah, melainkan doa, ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Sangat lembut sekali, sangat lembut. Gampangnya seperti ini ya. Ketika beliau dihina, dicemooh atau dilempari batu dan sebagainya tadi, menganggap bahwasannya yang melempari itu mereka yang belum mengetahui, mereka yang belum mengerti. Akhirnya dimintakan petunjuk kepada Allah agar mereka untuk mengerti. Tidak dibalas. Nah, ini yang menjadi kunci juga mengapa beliau menjadi pemimpin yang hebat. Nah, sekarang mari kita lihat diri kita sendiri. Seberapa sering kita langsung menyerah ketika ada rintangan kecil? Ya sekecil apalah, mau apa, semisal mau buat konten YouTube, tiba-tiba HP-nya sedikit nge-lag, apa kira-kira? Ini seberapa sering kita melewati hal tersebut atau menyerah? Selanjutnya, seberapa sering kita mudah marah ketika ada orang yang tidak sepakat dengan kita? Ini terlihat mudah, tapi kalau dilakukan, sangat menguras tenaga. Coba kita renungkan sejenak. Jika Nabi Muhammad SAW saja bisa bersabar menghadapi tantangan yang jauh lebih berat, mengapa kita tidak bisa? Apa sih yang sulit? Kita sama-sama belajar. Kita mencoba sedikit demi sedikit. Apa yang menjadi tantangan itu coba kita lalui, bukan kita tinggalkan. Toh kalau kita lalui, kita akan mendapatkan ilmu dari tantangan tersebut. Kalau kita lalui, kita sama sekali tidak dapat apa-apa, justru malah akan menambah tantangan baru. Tantangan yang lama belum terselesaikan, tambah tantangan yang baru. Ya mending kita lalui tantangan tersebut, kita jalani.
Kalau kita sudah dapat ilmunya, baru beralih ke yang lain. Seperti itu. Lah, kepemimpinan Nabi Muhammad SAW tidak hanya tentang mengumpulkan pengikut, tetapi juga tentang membentuk karakter. Beliau adalah seorang pemimpin yang tidak pernah membeda-bedakan. Beliau mendengarkan semua orang, dari yang paling miskin hingga yang paling kaya, dari budak hingga bangsawan. Beliau memberikan contoh bagaimana menjadi seorang pemimpin yang melayani, bukan malah dilayani. Beliau tidak pernah meminta sesuatu untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, beliau selalu memberikan hal yang lebih. Nah, ketika teman-teman memimpin sebuah tim, sebuah komunitas, atau bahkan rakyat, atau apa yang ada, organisasi dan sebagainya, atau bahkan yang kecil adalah memimpin dalam keluarga. Nah, coba kita tanya pada diri sendiri, apakah kita sudah menjadi pemimpin yang menginspirasi? Apakah kita sudah menjadi sosok yang adil, jujur, dan peduli terhadap orang lain? Nabi Muhammad SAW tidak hanya menjadi pemimpin yang hebat dalam perang, tetapi juga pemimpin yang hebat dalam hal perdamaian. Kalian ngerti, perjanjian Hudaybiyah adalah contoh nyata. Saat itu beliau rela mengalah dan melakukan perjanjian yang tampak merugikan secara politik. Namun, keputusan tersebut membawa perdamaian yang akhirnya membuka jalan bagi ribuan orang untuk masuk Islam. Beliau mengajarkan kita bahwa terkadang mundur selangkah dalam hal diplomasi bisa menjadi kemenangan yang lebih besar. Jadi, teman-teman sekalian, apa yang bisa kita pelajari dari Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, visi yang kuat. Miliki tujuan yang jelas dan yakinlah akan hal itu. Jangan mudah goyah hanya karena tantangan. Yang kedua, karakter yang kokoh. Bangun dirimu menjadi pribadi yang jujur dan dapat dipercaya. 3. Kesabaran dan keteguhan. Hadapi setiap rintangan dengan sabar dan jangan mudah menyerah. Yang keempat, kepemimpinan yang melayani. Jadilah pemimpin yang menginspirasi, yang peduli, dan yang selalu memberikan manfaat bagi orang lain. Nabi Muhammad SAW adalah bukti nyata bahwa kesuksesan sejati bukanlah tentang kekayaan atau kesuksesan, melainkan tentang bagaimana kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain dan meninggalkan jejak kebaikan. Semoga kisah Nabi Muhammad SAW ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berjuang meraih mimpi dan menjadi pribadi yang lebih baik. Mari kita jadikan diri kita pemimpin bagi diri sendiri dan bagi orang-orang sekitar kita. Terima kasih. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya dan terus menebar kebaikan. Mari kita melangkah hari ini dengan semangat baru. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.